Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini guna mengadakan sosialisasi rencana tindak lanjut untuk melanjuti kegiatan PKG PJOK. Yang kedua kalinya, salam besar salawat lalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah contoh suri teladan bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Baik, pertama terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi RTL yang saya buat sebagai tugas dari pengembangan kompetensi guru PJOK. Baik, sebelum saya memasuki saya memaparkan RTL ini, saya ada games dulu supaya kita tidak terlalu tegang. Jadi saya ada sedikit games, entah ibu di guru penggerak pernah dapat atau tidak, yang jelasnya mungkin masih banyak teman yang belum. Gamesnya itu clue-nya atau isyaratnya jangan lupakan yang ketiga, ya. Clue-nya itu isyaratnya atau tandanya jangan lupakan yang ketiga, ya. Oke, siap? Penasaran? Baik, pertanyaannya seperti ini. Yang pertama buku, yang kedua pensil, yang ketiga apa kira-kira? Ayo, pertama buku, kedua pensil, yang ketiga apa? Yang lain? Mohon maaf, jawabannya masih salah. Lanjut. Yang pertama Bulukumba, yang kedua Jenny Ponto, yang ketiga kira-kira apa? Nah, saya ulangi lagi. Yang pertama Bulukumba, yang kedua Jenny Ponto, yang ketiga apa? Ingat Bu, dulunya jangan lupakan yang ketiga. Pak Nadir, siapa tahu apa? Lanjut. Satu lagi Bu ya, baru. Kayaknya yang tadi itu Bu, mohon maaf masih salah semua. Ya lanjut, yang ketiga. Yang pertama sepeda, yang kedua mobil, yang ketiga apa? Cluenya, jangan lupakan yang ketiga. Wujud, jangan lupakan yang ketiga. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan dulu. Ini yang bikin memang penasaran. Kami waktu dikasih sama fasilitator ini bingung betul apa maksudnya ini. Nah, intinya di sini bukan yang kita lihat itu kita tidak rasakan, kita tidak kepikiran. Cluenya jangan lupakan yang ketiga. Intinya tadi Bu, apapun yang Ibu jawab, Bapak Ibu jawab harus diambil yang ketiga. Kan dulunya petunjuknya jangan lupakan yang ketiga. Jadi tadi saya bertanya, yang pertama buku, yang kedua pulpen,
Ya, Bapak Ibu nanti menjawab yang ketiga. Apa nih? Diambil di kata-kata yang ketiga. Kemudian jangan lupakan yang ketiga. Jangan lupa yang ketiga. Kata-kata yang ketiga jangan lupa. Oke? Baik Bapak Ibu. Maksudnya itu kata-katanya yang ketiga jangan lupa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah rencana tindak lanjut yang kedepannya insya Allah saya akan laksanakan di sekolah kita ini. Dalam rangka ini kan sudah menghadapi ujian semester 1, saya berinisiatif untuk mengisi kegiatan setelah anak-anak ulangan semester 1. Ini saya merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau tadi disebut KBS. Adapun judul program atau kegiatan yang ingin saya lakukan itu Sport Education Model atau kadang disebut SEM, yang dijadikan sebagai model pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan teknik dasar servis dan passing pada permainan bola voli. Ini pendekatan Sport Education Model yang ada di pembelajaran olahraga. Ini merupakan alhamdulillah hal terbaru yang saya dapatkan di PKG. Akhirnya saya penasaran karena kami waktu tatap muka itu kami juga simulasi dengan pendekatan SEM ini. Akhirnya karena saya penasaran, saya ingin mencoba menerapkan di peserta didik kita. Latar belakang kenapa saya ambil SEM ini, karena SEM itu merupakan salah satu model pendekatan pembelajaran PJOK yang menyajikan pengalaman belajar yang lengkap dan dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga, di mana ini dapat membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu peserta didik. Di dalam model SEM ini terwakili 3 kategori, ada suara atau voice, ada juga pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Di mana suara itu terlihat apabila peserta didik akan nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan atau pertandingan bola voli. Sedangkan untuk pilihan choice, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya di dalam kegiatan SEM ini. Kemudian dia akan terlihat kepemilikannya atau ownership-nya jika peserta didik itu dilibatkan dalam mengatur ruang pertandingan bola voli. Nanti ini SEM ini Bu, ke depannya insya Allah kalau tidak ada halangan untuk mengisi, biasanya kita adakan kelas meeting atau perseni. Nanti ini anak-anak kan biasanya yang kalau kita adakan selama ini gurunya yang terlibat, anak-anaknya saja yang jadi peserta. Kedepannya ini dengan pendekatan SEM yang saya buat ini, kedepannya itu guru-guru cuma jadi fasilitator saja. Jadi anak-anak yang akan menjalankan semuanya, anak-anak sebagai peserta, sebagai panitia, wasit, mereka yang akan berkecimpung di situ sesuai apa keinginannya mereka, apa minatnya mereka. Tidak boleh dipaksakan. Si A kamu harus jadi pemain, si B kamu jadi wasit, si C tidak seperti itu. Mereka nantinya akan difasilitasi, misalnya si A sukanya dia jadi wasit, mereka nanti diarahkan untuk belajar menjadi wasit. Seperti itu dalam kegiatan SEM ini. Kemudian tujuan program pembelajaran ini
atau tujuan RTL ini yang pertama mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis STEM di dalam permainan bola voli. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang sportivitas dalam olahraga. Yang keempat, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Yang kelima, mendorong kerjasama tim dalam mengambil keputusan strategis pada konteks permainan kelompok. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama itu capaian dan tujuannya. Pertama, pemahaman tentang aturan permainan bola voli. Yang kedua, pengembangan atau peningkatan kemampuan skill peserta didik dalam permainan bola voli. Yang ketiga, pemahaman teknik, taktik, dan strategi bola voli. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah kegiatan STEM itu yang pertama pembahasan dalam teknikal didik. Nantinya ini setelah saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, insya Allah saya akan sosialisasikan juga ke anak-anak. Nanti yang saya ambil itu sasarannya peserta didik itu adalah fase C, kelas 5 dengan kelas 6. Nah, nanti kelas 5 dengan kelas 6 ini saya akan bagi beberapa kelompok yang di dalamnya itu terdiri dari peserta didik perempuan dan laki-laki. Kemudian nantinya juga akan di dalam satu kelompok itu terdiri juga dari kelas 5 dan kelas 6. Istilahnya ini pesertanya heterogen, campur-campur, ya. Nah, bukan juga kelas 6 khusus kelas 6 semua, supaya bisa merata, ya saya bagi nanti seperti itu. Kemudian yang langkah yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Nah, nanti anak-anak saya akan berikan pemahaman seperti apa kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, kemudian menganalisis pertandingan dalam turnamen. Nah, karena ini harapannya itu nanti, karena tadi saya sudah bilang untuk mengisi pasca semester, yang biasanya kita lakukan adalah berseni. Nanti saya akan bikinkan anak turnamen yang terdiri dari kelas 5 sampai kelas 6 tersebut yang sudah saya bagi kelompok. Kemudian penyelenggaraan kompetisi menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim. Di dalam turnamen yang ingin saya buat ini, harapannya itu saya tidak mau cari juara 1, 2, 3-nya. Yang kami harapkan dari sini adalah tanggung jawabnya anak-anak itu sesuai dengan peran yang mereka pilih sendiri. Nah, sejauh mana mereka menjalankan pilihan peran mereka sendiri. Kemudian yang kelima, pemilihan peran dan tahap afiliasi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, anak-anak itu dalam satu kelompok tersebut tidak semuanya jadi peserta. Dalam satu kelompok itu mungkin ada yang berminat jadi wasit, jadi panitia, atau jadi kameramen, jadi ya istilahnya banyak macam lah yang mereka bisa pilih. Nah, tetapi dengan pilihan tersebut mereka harus bertanggung jawab. Jangan sampai misalnya ada satu anak, Pak saya sukanya wasit saja, tahu-tahunya disuruh wasit, nah mereka ternyata belum paham. Makanya nanti anak-anak itu karena ini juga modelnya semacam proyek pembelajaran, model pembelajarannya proyek. Nah, kemudian peran yang ada di dalam kegiatan ini, kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab, guru olahraga sebagai fasilitator kegiatan STEM peserta ini. Karena yang mengadakan STEM ini adalah anak-anak, bukan kita sebenarnya. Nah, kita ini cuma melihat saja anak-anak. Nah, kalau misalnya ada yang bengkok, ya gurunya yang luruskan. Nah, jadi mereka dulu belajar sendiri. Nah, inilah kenapa saya penasaran sekali kemarin ambil STEM ini.
karena di sini kita diajarkan bukan hanya belajar tentang tentang teknik dasarnya saja. Nah, di sini akan diajarkan ke anak-anak ternyata dalam permainan bola voli itu ternyata banyak peran yang bisa kita ambil, bukan saja sebagai pemain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian guru, kemudian tenaga pendidikan sebagai kompel, kemudian peserta didik, kemudian peserta, pelatih, wasit, panitia, penonton, dan peran yang lainnya. Kemudian pelaksanaannya, seperti saya bilang tadi, ini karena terkendala kita sekarang memasuki kita akan memasuki penilaian semester 1. Kita kalau tidak salah awal Desember. Nah, awal Desember. Jadi makanya ini kelihatannya di atas lama sekali, hampir 1 bulan. Sebenarnya ini programku saya rencana itu selama 3 minggu, tetapi karena ada kegiatan semester, makanya tetap semester tetap berjalan, cuma waktunya yang saya undur. Makanya di minggu pertama yang saya ambil itu di akhir November, antara tanggal 25 sampai 30 November. Kegiatannya itu anak-anak yang mengenal tentang teknik dasar, peraturan permainan bola voli, serta pembagian kelompok. Kemudian, setelah itu di minggu pertama kita sudah memasuki ujian semester 1. Makanya dari kegiatan tetap anak-anak fokus ke situ. Kemudian setelah semester ulangan itu baru dilanjutkan ke kegiatan kedua. Nah, anak-anak itu mereka akan disuruh latihan teknik dasar bola voli, vaksin, serta mereka mengembangkan strategi dalam bermain bola voli. Kemudian di minggu terakhir yaitu tanggal 16 sampai 9 ini pasca semester kami ulangan semester, sama dengan yang di minggu kedua tadi, yaitu pelaksanaan pertandingan antar kelompok, kemudian presentasi produk akhir serta perayaan akhir musim. Maksudnya itu persentase mereka akan dari yang mereka pelajari selama 2 minggu itu mereka akan tampilkan di pertandingan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, yang jadi wasit, mereka akan jadi wasit nih, memimpin teman-temannya bertanding. Yang jadi pelatih, mereka akan atur nih teman-temannya. Yang jadi pemain, mereka akan bertanding nih dengan kelompok lain. Seperti itu. Kemudian ada juga yang mengambil dokumentasi. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya ini co-kurikuler. Artinya itu ini semacam pendekatan untuk peningkatan pemahaman peserta didik di luar pembelajaran wajib. Nah, bukan juga ekstrakurikuler sebenarnya ini. Nah, jadi dia itu kalau di tengah-tengah, bukan juga pembelajaran wajib. Karena kenapa? Ini anak-anak kan melakukan proyek. Kalau di sekolah terus tidak mungkin, karena kalau kita di jam sekolah, anak-anak itu bukan belajar pendas saja. Makanya bukan juga ekstrakurikuler, karena nanti setelah mereka diberikan tugas, mereka akan berkolaborasi dengan teman kelompoknya sendiri tanpa ada guru yang memantau. Makanya tadi tujuan yang paling mendasar itu adalah tanggung jawab. Jadi dari peran mereka masing-masing itu mereka bertanggung jawab untuk mempelajari apa yang sesuai yang dipilih. Kemudian peserta didik yang terlibat yaitu PASC kelas 5 dan 6. Semuanya ini kelas 5 dan kelas 6 harus terlibat. Dengan peran yang mereka bisa pilih berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Jadi kita cuma bagi kelompok, mereka sendiri yang menentukan, saya di sini Kak, ini di sini, seperti itu ya. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan seperti tadi saya bilang akhir November sampai awal bulan Desember, masuk pertengahannya, sebelum kita pembagian rapor. Kemudian mitra dalam komunitas belajar, seperti tadi kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab. Kemudian KBS, komunitas belajar sekolah, ya, yang menjadi lokomotif atau fasilitator.
dari guru maupun teknik yang berperan dalam pengarahan IT, dalam pengambilan dokumentasi foto atau video maupun dalam proses editing video, serta pihak lain yang terlibat yang berasal dari peserta didik itu sendiri. Maksudnya itu ya, kalau misalnya ada orang tua siswa yang bisa berpartisipasi ya, itu lebih baik lagi, siapa tahu dapat donatur. Nah, tetapi kedepannya ya kita lihat seperti apa. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, maksudnya ini aset kekuatannya sekolah yang ada di sekolah kita ini. Yang pertama itu aset manusianya. Nah, sekolah di sini memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Alhamdulillah di sini semuanya guru-gurunya sudah S1 semua, bahkan kepala sekolah sudah S2. Dan sekarang kualifikasi yang paling harus S1, tidak ada yang D3. Ya, jadi sesuai di kualifikasinya. Kemudian peserta didik kelas 5 dan kelas 6 ini yang berperan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih dan penonton. Kemudian dari peserta didik dan guru ini diharapkan kolaborasi antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan guru. Kemudian aset lingkungan. Nah, saya lihat kita di sini di lingkungan di daerah kita di Manjat ini, saya lihat ada beberapa lapangan voli. Nah, ini yang bisa digunakan anak-anak pada saat mengerjakan tugas proyeknya. Nah, mereka bisa gunakan fasilitas lapangan yang ada di sekitar tempat tinggalnya itu untuk latihan, sekaligus mereka juga kan biasanya ada orang tua, orang dewasa yang main, mereka akan melihat seperti caranya bermain, peraturan permainannya. Secara tidak langsung mereka belajar di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau tidak salah di sini ada satu, kemudian di atas di namanya panangnya ada juga satu. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ini. Kemudian yang ketiga aset finansial, penyediaan biaya jika ada ya. Nah, tetapi kita nanti maksimalkan se-efisien mungkin. Jika ada biaya ya kita tanggulangi seperti apa caranya. Kemudian mungkin kalau masalah biaya ini pada saat untuk di akhir musimnya, maksudnya setelah pertandingan yang untuk hadiahnya itu saja. Kalau masalah mereka fasilitasnya untuk kerjakan proyek, mereka sendiri yang akan berusaha gimana caranya. Kemudian yang keempat aset fisik, maksudnya aset fisik yang ada di sekolah kita. Nah, di sini kita memiliki lapangan yang sangat luas serta untuk fasilitas sarana olahraga itu seperti bola voli dan net, mungkin ada yang bisa digunakan untuk pertandingan bola voli nantinya. Kemudian rencana evaluasi. Nah, setiap ada kegiatan pasti kita harus ada evaluasinya juga. Nah, supaya kita mengetahui sejauh mana rencana kita ini berjalan, apakah efektif atau tidak efektif. Nah, jadi dalam kegiatan ini yang akan saya evaluasi itu yang pertama tujuan pembelajaran yang saya lakukan ini. Nah, saya akan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik dalam mengembangkan keterampilan olahraga, baik itu dalam pemahaman taktik, berkolaborasi dengan timnya, sikap sportif sesuai dengan peran yang diambilnya. Kemudian yang kedua itu kembali peserta didik. Anak-anak nanti akan diberikan umpan balik dalam kegiatan pembelajaran SEM ini, baik pada saat proses maupun setelah selesai pembelajaran. Kemudian refleksi guru. Di sini saya akan bersama rekan sejawat melakukan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM dalam pembelajaran PJOK ini. Di sini kami akan seperti yang tadi saya katakan
kami akan merefleksi kegiatan ini mulai dari perencanaannya, supaya kita dapat mendapatkan masa apakah kegiatan yang dilakukan ini sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan atau belum. Jika belum, apa-apa saja yang menjadi kendala dari pelaksanaan tersebut, ya, seperti itu. Masih banyak sebenarnya untuk evaluasinya. Kalau saya itu ada 7, tetapi saya yang terdekat saja saya ambil. Ya. Kemudian ini pasti kalau ada kegiatan ada tantangan yang harus dihadapi, karena tidak semuanya yang kita inginkan itu berjalan mulus. Harus ada prosesnya, ada tantangan. Yang pertama itu pengelolaan waktu seperti yang tadi saya katakan. Ini bertepatan dengan penilaian akhir semester, akan diadakan ulangan pada awal Desember. Makanya jadwalnya anak-anak ini yang padat. Saya juga tidak mau gara-gara kegiatan ini menghambat juga proses evaluasinya atau ulangan semesternya anak-anak. Kemudian yang kedua, faktor cuaca. Kita ketahui sekarang terkadang hujan, terkadang cerah. Lalu hujan, otomatis kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita jangan sampai yang anak dibiarkan hujan-hujan, akhirnya jangan sampai karena air hujan mereka sakit. Tetapi kalau cuaca juga sangat terik, itu juga sangat bahaya. Ya. Kemudian motivasi peserta didik. Di sini motivasi peserta didik karena jumlah peserta didik itu yang heterogen. Seperti saya bilang tadi, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang kuat, ada yang fisiknya lemah. Itu akan menyebabkan kesulitan dalam manajemen tim. Mungkin ada kesulitan dalam berkolaborasi sebentar dengan teman kelompoknya. Kemudian termasuk perbedaan kemampuannya, ya. Yang laki-laki pasti lebih kuat dibanding yang perempuan, ya. Kemudian kepribadiannya, setiap anak kita ketahui berbeda-beda kepribadiannya. Kemudian di antara mereka juga itu pasti ada konflik di antara teman-temannya. Tidak ada sesuatu yang tidak sesuai pada saat mereka berada di dalam kelompoknya. Kemudian solusi yang ditawarkan, yang pertama itu bisa menjadwalkan kegiatan itu dengan efisien dan efektif. Maksudnya ini kegiatannya bisa fleksibel, disesuaikan dengan keadaan. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Anak-anak itu biasanya kalau ada yang malas-malas kita puji, biasanya akan merasa bersemangat. Tapi jangan dilihat anak sudah mulai malas, tetapi kita mengoceh di depannya, akhirnya tambah tidak ada nih semangatnya. Kemudian yang anak-anak yang merasa pemahamannya lebih bagus, bisa kan kita memberikan pujian supaya mereka tambah termotivasi lagi. Jangan kita malu untuk memberikan pujian kepada anak-anak kita jika mereka ada yang berhasil atau sudah sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, komunikasi terbuka untuk mengatasi konflik yang tadi. Maksudnya kita harus berkomunikasi dengan anak yang berkonflik tersebut. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Cukup sekian pemaparan FPL yang saya sempat paparkan hari ini. Siapa tahu dari Bapak Ibu ada saran atau masukan yang bisa kami perbaiki untuk kelancaran FPL ke depannya, supaya mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan sesuai yang kita harapkan.
atau siapa tahu masih ada juga yang belum mengerti apa itu SEM. Kalau SEM itu sebenarnya adalah pendekatan model pembelajaran di mana anak-anak di dalam itu mereka bisa mengambil peran sesuai apa yang mereka inginkan, sesuai minatnya. Jadi di sini kan biasanya kalau dalam pembelajaran PJK itu misalnya bola voli, anak-anak itu cuman kalian harus bisa lakukan ini teknik dasarnya. Nah, kalau di SEM ini di dalam bola voli itu banyak pos-pos yang bisa diisi anak-anak yang bisa tercimpung di dalam kegiatan. Ya, silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang jadi yang saya tanyakan di sini, apakah SEM ini hanya berfokus pada permainan bola voli saja, ataukah permainan-permainan yang lain yang kita ketahui bahwa di sekolah itu kan bukan cuma permainan bola voli yang biasa dimunculkan, tetapi ada beberapa macam permainan. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari kepala sekolah. SEM itu bukan hanya permainan bola voli saja. SEM ini bisa diterapkan di semua materi yang ada di pembelajaran PJK. Tetapi untuk saya saat ini saya cuma terfokus sama satu cabang olahraga saja. Kenapa saya lebih memilih di bola voli itu? Karena kita ketahui sekarang itu anak-anak di SD, khususnya di O2 SMP itu tidak ada lagi lomba untuk bola voli. Ya. Nah, kemudian bola voli seperti ini, bola voli kan dengan cabang yang lain, misalnya sepak bola. Kalau sepak bola rata-rata anak-anak itu lebih dominan ke laki-laki saja. Makanya kenapa saya tidak ambil bola voli, sepak bola, karena pertimbangan saya dari situ. Kemudian kalau bola voli kita lihat sekarang anak-anak alhamdulillah peserta didik perempuan dan laki-laki itu antusias semua saya lihat. Kemudian seperti yang saya ucapkan dari awal bahwa di O2SN itu tidak ada lagi bola voli. Makanya saya ingin membangkitkan lagi semangatnya anak-anak meskipun tidak ada di O2SN. Saya kemas di sini sebagai bekal untuk kedepannya anak-anak bahwa di SD mereka sudah melakukan pertandingan bola voli seperti ini dengan berbagai peran. Bukan saja di satu cabang olahraga saja, bisa semuanya. Bahkan teman-teman saya itu banyak mengambil di permainan tradisional seperti mandalah adat, asing-asing kan. Pokoknya banyak permainan yang bisa diambil. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, kita di sini kan berbicara mengenai bidang studi PJOK. Nah, mungkin agak kalau dibilang agak keluar dari konteks ya, mungkin tapi tetap dalam satu ekosistem pembelajaran. Jadi kalau misalnya ini kan SM ini kan ada suara, pendidikan, terus olehnya kira-kira bisa nggak sih Pak kita dalam pembelajaran bidang studi lainnya misalnya seni SBK ya, kan di situ kan kadang ada lomba atau misalnya bidang studi agama kan biasanya ada ikut lomba. Jadi bisakah anak-anak ini dia yang berperan di situ yang sebagai panitia misalnya perayaan nikah atau misalnya lomba dari bidang kesenian, apakah ini kita bisa kawinkan ke pembelajaran PJOK itu dengan ke mata pelajaran selain dari PJOK? Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Baik, itu pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Haji dan Mega. SEM ini sebenarnya ini pertanyaannya Ibu hampir sama kasusnya dengan teman saya yang pernah melaksanakan. SEM ini bisa sebenarnya karena di dalam SEM ini ada beberapa mata pelajaran sebenarnya yang bisa dikolaborasikan dengan PJOK. Seperti tadi yang saya akan lakukan ini ada keterkaitannya dengan matematika. Dari mana itu keterkaitannya? Nah, pada saat anak-anak membuat jadwal pertandingan.
Kemudian di dalam pertandingan permainan bola voli kan ada skornya, mereka menghitung. Kemudian ada kaitannya juga dengan agama dan PKN. Dari mana itu? Tentang sikapnya anak-anak. Nah, kemudian dari bahasa Indonesia ada kaitannya juga, dari mana? Dengan kata-katanya. Saat mereka berkomunikasi, mereka memulai itu kata seperti apa yang lebih bagus supaya lebih sopan, santun dalam mengucapkan kata-kata tersebut. Kemudian pertanyaannya dari Bu Hajami Mega, kegiatan SEM ini bisa diterapkan di kegiatan kesenian. Intinya di sini Bu, SEM itu anak-anak diberikan berbagai peran yang mereka bisa. Misalnya dalam kesenian, misalkan ada lomba juga, tetapi kalau misalnya dia seperti menilai untuk temannya yang tampil ini mungkin agak-agak gimana ya, mungkin levelnya agak tinggi, karena pasti mereka akan menilai, kan ini ada kompetisi di dalamnya. Nah, jadi kalau dia lomba dengan kesenian, misalnya ada menari, kemudian anak-anak sendiri ini yang akan menilai, tergantung. Tetapi kalau tujuannya untuk apa namanya, kompetisi yang kompetitif, mungkin itu agak lebih ribet karena anak-anak terkendala di penilaian nanti. Kalau kami di olahraga itu kan seperti bola voli, itu penilaiannya anak-anak bisa ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah dari apa yang mereka tampilkan, karena memang peraturan permainan bola voli sudah ada memang. Nah, bolanya out berarti ada poin, seperti itu. Kalau sebenarnya bisa diterapkan di mata pelajaran lain, tetapi di dalam proses penilaiannya ini jika anak-anak yang akan disuruh menilai itu mungkin agak-agak tinggi untuk pemahamannya ke sana. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ke Bu Haji. Karena ini sebenarnya pendekatan memang cuma ada di olahraga saja, tetapi di teman saya yang ada di SMP 10 itu ada temannya seperti itu, katanya juga bertanya sama dengan Bu Haji, dia itu larikan ke seni juga. Karena penilaian itu yang susah sebenarnya. Kalau bola voli kan bukan dinilai dari bagusnya dia mau pasti. Poinnya saja. Ya, poinnya saja mereka. Kalau kesenian kan Ya. Karena yang namanya bagus itu kan relatif. Ya. Kadang kita mengatakan bagus kan semuanya, tapi di sisi yang lain Ada yang kurang, ya. tidak ada kelemahannya kan. Jadi sistemnya tidak relatif. Kalau yang dicoba kan pasti. Ya. Kalau belajar luar harus toh. Ya, tetapi kalau dia tidak dalam kompetisi wajib bisa, karena ini berbagi peran. Cuma diberikan anak-anak pengalaman nyata sesuai konteks kehidupan memang. Ternyata itu di dalam pemahamannya itu ternyata kalau ada pertandingan bola voli begini yang ada di dalamnya, jadi panitia begini prosesnya. Oke. Jadi kendalanya intinya di Ya, akhir penilaian. untuk penilaian kompetisinya, Ya, kalau untuk apa namanya? untuk pembagian perannya. Ya, kalau pembagian perannya berarti yang dilihatkan di situ penilaiannya memang harus orang yang berkompeten di bidang itu. Kita saja dulu kadang bertentangan. Panitia itu Siap. Oke. Nah, ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup kegiatan hari ini dengan